Selamat malam semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan ke-15, Mas Mbak semua. Pada malam hari ini, tanggal 25 Juni 2021, Mas Mbak semua akan di sini membahas materi ketahanan nasional, di mana materi ketahanan nasional ini nanti pastinya Mas Mbak semua akan mengetahui pengertian dari ketahanan nasional ya, di mana Mas Mbak semua terlebih dahulu kita akan mengetahui dari latar belakang ketahanan nasional. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain karena potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya, ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Terbukti setelah perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul. Dari yang bersifat kegiatan fisik sampai ideologis. Mas Mbak semua, inilah dimana bahwa di dalam ketahanan nasional ini pastinya terbentuk ya, dan dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa ya. Maka seluruh bangsa Indonesia itu pastinya harus di sini kita melihat bahwa di mana potensi kaitannya kekayaan alam ya, kemudian wilayah yang sangat luas ini adalah Mas Mbak semua merupakan kekayaan yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Pastinya ketika kita memiliki kekayaan alam yang melimpah, wilayah yang luas itu Mas Mbak semua, di mana ancaman ini pastinya tidak hanya dari luar saja, tetapi juga dari dalam, seperti itu ya. Mas Mbak semua, setelah Anda mengetahui dari latar belakang ketahanan nasional ini nanti pastinya ya, bahwa Mas Mbak semua, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya Negara Kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi yang letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam menciptakan suasana damai ya. Inilah komitmen harus bersama menegakkan negara itu juga kesatuan bangsa Indonesia, dan pastinya karena didorong kesadaran bangsa itu sendiri ya, bangsa Indonesia pastinya dipengaruhi juga oleh kondisi dan letak geografisnya. Kita lihat bahwa sejak merdeka negara Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman ya. Ingat Mas Mbak semua bahwa sejak merdeka 17 Agustus 1945 itu tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintah dari gerakan separatis.
inilah Mas Mbak semua yang perlu Anda pahami, di mana bangsa Indonesia itu pastinya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya itu sampai selamanya, seperti itu ya. Nah, kemudian ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan. Nah, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar dan dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Mas Mbak semua, di mana ketahanan nasional ini adalah kondisi yang sangat dinamik ya, bahwa bangsa Indonesia itu pastinya melihat dari segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Kemudian kita bisa melihat Mas Mbak semua, di mana ancaman, tantangan, hambatan itu pastinya ya, adanya gangguan itu baik datang dari luar. Kita lihat dari luar itu kaitannya ya, menjamin identitas kita sebagai bangsa Indonesia ya, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Kita lihat di sini Mas Mbak semua, konsepsi ketahanan nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu, berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional ya, kita melihat dari konsepsi ketahanan nasional ini merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Ya, inilah Mas Mbak semua, di mana bahwa ketahanan nasional ini pastinya meningkatkannya keuletan ya, merupakan pedoman ketangguhan bangsa Indonesia ya. Kemudian kalau kita melihat bahwa kesejahteraan di sini dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata. Karena pastinya Mas Mbak semua kita mengetahui bahwa di mana kemakmuran yang adil dan merata, adil itu pastinya harus adil, tidak membeda-bedakan si A, si B, suku A, suku C seperti itu ya. Tetapi di sini adil harus merata, ya harus sama cara memberikannya yang terbaik ya, tidak memilih yang A ini banyak, yang B ini sedikit, enggak, tetapi kata adil ini pastinya harus sama ya, rohaniyahnya dan jasmaniyah. Makanya orang itu harus juga sehat ya, rohaninya dan jasmaninya. Dimana Mas Mbak semua, ketika kita makmur itu kemakmuran yang adil
itu ketika kita itu jasmani kita itu juga diberikan kaitannya dengan kemakmuran, seperti itu kaitannya dengan nilai-nilai nasional, pastinya dimana kita merasakan aman ya, kaitannya jasmani dan rohani. Kita bisa melihat di sini, sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Namanya Mas Mbak semua, keamanan ini pastinya harus mampu ya, harus mampu dan melindungi nilai-nilai nasional. Kaitannya yang tadi ya, ancaman dari luar maupun dari dalam, seperti itu. Kita lihat Mas Mbak semua di dalam landasan ketahanan nasional. Landasan ketahanan nasional yang pertama adalah landasan ideal. Dalam hal ini, Pancasila yang menjadi sumber inspirasi sebagai pedoman ya. Pancasila sebagai dasar negara filsafat sekaligus dasar ideologi warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah teruji dan diyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengamalan Pancasila itu harus diwujudkan dalam pola pikir, sikap, dan tindakan setiap warga negara Indonesia dalam bermasyarakat maupun dalam tindakan mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pertahanan negara sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Inilah Mas Mbak semua, landasan ketahanan nasional. Yang pertama kita mengkaji tentang landasan ideal ya, di mana landasan ideal ini pastinya Mas Mbak semua bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai filsafat, sekaligus ideologi warga negara Indonesia ya. Namanya saja sebagai dasar, seperti pondasi ya, dasar pondasi itu adalah akarnya ya. Kita itu kuat itu pasti dari pondasinya, dasar negara ya, dasar negara. Dan pastinya untuk nilai Pancasila itu sudah teruji dan diyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ketika kita sudah mengetahui dari landasan ideal Mas Mbak semua, kita ya dari landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber dari hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan landasan konstitusional sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan serta tujuan dalam mengembangkan sistem serta menyelenggarakan pertahanan negara. Undang-Undang Dasar 1945 mereaksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala macam bentuk penjajahan. Mas Mbak semua, kita sebagai bangsa Indonesia ya, kita dimana kita harus ya menentang bentuk segala penjajahan, baik penjajahan fisik maupun penjajahan secara psikis ya. Mas Mbak semua, kita melihat dari landasan konstitusional di mana sumber hukum yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.
Oke Mas Mbak semua, setelah kita mengetahui dari landasan ideal tadi, kemudian landasan konstitusional, kita akan mengetahui bahwa bangsa Indonesia ini akan senantiasa berjuang untuk mencegah maupun melawan segala macam dan bentuk usaha ataupun perilaku yang menjurus pada penjajahan. Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan hadiah, melainkan melalui pengorbanan jiwa dan raga. Oleh karena itu, Mas Mbak semua, bangsa Indonesia menempatkan kemerdekaan sebagai kehormatan bangsa yang harus tetap dijaga dan dipertahankan sepanjang masa. Mas Mbak semua, perlu saya ulangi bahwa kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Perlu Anda garisbawahi bahwa 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan hadiah. Nah, kemerdekaan itu bukan merupakan hadiah, Mas Mbak semua, melainkan diperoleh dari hasil perjuangan pergerakan bangsa Indonesia melalui pengorbanan jiwa dan raga. Nah, kita sudah mengetahui dari landasan ideal, landasan konstitusional, sekarang landasan visional. Wawasan Nusantara adalah bagaimana cara pandang bangsa Indonesia tentang diri serta lingkungan sebagai satu kesatuan yang utuh. Indonesia tersusun dari gugusan Kepulauan Nusantara beserta segenap isinya sebagai suatu kesatuan serta sarana untuk membangun dan menata diri menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi. Hal tersebut mengandung arti bahwa setiap ancaman terhadap sebagian ataupun seluruh wilayah Indonesia merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional yang harus dihadapi bersama. Mas Mbak semua, kita sudah mengetahui dari landasan ideal, landasan konstitusional, kemudian landasan visional. Di mana landasan visional ini pastinya kita akan tahu di mana bagaimana kita itu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri serta lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, ini Mas Mbak semua, pokok-pokok pikiran ketahanan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional, suatu bangsa akan menghadapi berbagai tantangan, baik yang dari luar maupun dalam negeri. Untuk menghadapinya, diperlukan keuletan dan ketangguhan yang disebut ketahanan nasional. Nah, didasari ini pastinya ada pokok-pokok pikiran Mas Mbak semua. Ini adalah manusia berbudaya. Manusia merupakan makhluk yang sempurna, yang memiliki naluri, akal, dan keterampilan. Manusia selalu berjuang untuk mempertahankan eksistensinya. Untuk itu, manusia sebagai makhluk yang berbudaya akan mengadakan hubungan dengan Tuhan yang disebut agama. Ya, Mas Mbak semua, karena manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna ciptaan Tuhan ya, dengan cita-cita yang disebut ideologi, dengan kekuatan yang disebut politik, dengan kebutuhan yang disebut ekonomi, dengan manusia yang disebut sosial, dengan rasa keindahan yang disebut seni atau budaya.
Dengan pemanfaatan alam disebut ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan rasa aman yang disebut pertahanan keamanan. Inilah Mas Mbak semua yang perlu Anda pahami, di mana manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya pasti akan mengadakan hubungan antara Tuhan, kemudian cita-cita, kekuatan, kebutuhan, kemudian manusia, rasa keindahan, pemanfaatan alam, rasa aman, ya. Inilah manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Maka tahapan-tahapan itu tadi pastinya sudah kita lalui semuanya, ya. Pastinya Mas Mbak semua sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna itu pastinya akan kita alami semua, ya. Kemudian pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan negara untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Pastinya Mas Mbak semua, dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Oke Mas Mbak semua, setelah kita tadi sudah membahas banyak sekali tentang ketahanan nasional, ya. Nah, silahkan Mas Mbak semua menjawab pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Yang pertama, jelaskan latar belakang ketahanan nasional. 2, jelaskan 3 landasan ketahanan nasional. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Perlu saya ingatkan Anda untuk login di Siakat untuk pertemuan ke-15 pada malam hari ini, ya, di mana pada tanggal 25 Juni 2021 ini, Mas Mbak semua. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat malam semua Mas Mbak semua, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.